Oke, jadi sekarang gue mau ceritain kejadian yang dialami oleh cewek yang namanya Anik. Dia ini masih sekolah, tinggal di Pacitan, Jawa Timur. Dan kejadiannya tuh sekitar tahun 2022. Dan Anik itu ngirimin cerita ini tuh lewat email ya. Gue bacain ya, oke. Jadi gue bacain ya. Jadi ceritanya tuh ya mirip-mirip kayak yang gue pernah dengar tentang penumbalan gitulah. Jadi yuk mari kita simak ceritanya. Awalnya Anik tuh lagi malam-malam ya, dia tuh ngerasa kedinginan, terus muntah-muntah dari jam 6 sore sampai subuh. Ternyata dia sakit tipes. Nah, pas hari ketiga sakit, dia nggak masuk sekolah dan izin di rumah aja. Terus ya setelah berhari-hari berlarut, tapi kok aneh itu sakitnya nggak sembuh-sembuh gitu loh. Akhirnya dia berobat ke dokter ya, tapi tetap nggak sembuh-sembuh juga. Sampai akhirnya mamahnya Anik itu pergi ke orang pintar gitu loh, berharap ya bisa bantu biar Anik cepat sembuh lah. Mungkin mamahnya Anik itu mikirnya ini kayak bukan sakit fisik ya atau bukan sakit biasa gitu, mikirnya seperti itu mungkin loh. Dan orang pintar itu tuh juga bawa dua botol, satu udah dibacain doa dan yang satunya diminum Anik dengan bacaan istighfar dan syahadat gitu loh. Gak lama kemudian pada hari Jumat, Anik dibawa ke klinik, disuruh rawat inap di rumah sakit dekat rumah mereka. Nah, pas hari Sabtunya ya, Sabtu siang, mamanya kan tidur sebentar gitu loh, sebentar ya tidur sebentar di sebelahnya Anik gitu loh. Tiba-tiba Anik kebangun, kayak orang kaget ya, kayak orang kaget gitulah pokoknya lah. Kalau demam kan ya emang suka kaget gitu loh. Dan waktu dia kebangun, dia ngelihat ada hantu gede banget di sebelahnya persis. Awalnya Anik mikir itu kayak nyokapnya atau dokter, mungkin lagi mau ngecek atau apalah. Tapi ternyata pas hantu itu makin dekat, Anik sadar kalau itu bukan dokter ataupun mamahnya itu loh. Dan Anik juga sadar itu ternyata hantu genderuwo. Ya bener, hantu genderuwo. Anik pun bener-bener kaget ya, dan akhirnya dia kayak ya takut banget lah pastinya lah. Tapi sayangnya Anik tuh nggak bisa gerak gitu loh. Mulutnya juga nggak bisa bersuara ya. Pokoknya cuma ngelirik-ngelirik sama geter-geter gitu loh. Kayak orang kejang-kejang gitu loh. Karena ya dia kayak berusaha untuk gerak gitu loh. Karena saking takutnya loh. Dia cuma bisa kedip-kedip mata sama nyoba gerak-gerak biar ya mungkin biar menimbulkan suara terus jadi ibunya bangun. Tapi sayangnya ya gagal gitu loh. Mau ngomong pun juga sulit banget ya, kayak teriak tapi mulutnya kayak kekunci gitu loh, nggak bisa buka gitu loh. Dan akhirnya dia benar-benar ketakutan sampai air matanya tuh menetes kayak saking takutnya gitu loh. Dan akhirnya pas mamanya bangun tuh mamanya juga kaget ngelihat si Anik ini kayak kejang-kejang sambil nangis gitu loh. Ternyata masalahnya nggak sampai di situ. Mamanya Anik ya, dia kan nggak bisa lihat apa-apa ya, nggak bisa lihat yang dilihat oleh Anik gitu loh, nggak bisa lihat hantu ya. Jadi waktu itu Anik dilihat sama nyokapnya sambil nangis-nangis, bingung, takut ya, dan akhirnya malam itu juga budenya akhirnya datang sama anaknya ya, sebut saja Lia, dan datang ke rumah sakit buat jenguk. Nah, yang Anik tahu ini, Lia ini bisa melihat hantu alias indigo. Jadi memang kayak sengaja habis kejadian itu cobalah ini ya, telepon budenya untuk datang sama Lia gitu loh. Buat ngelihat apa benar yang dilihat sama Anik. Dan malamnya itu budenya Anik sama anaknya sebut saja Lia datang ke rumah sakit buat jenguk buat jenguk Anik. Ya, Lia ini bisa dibilang dia itu indigo atau bisa melihat hantu. Ya, pokoknya dia kayak ya intinya bisa seperti itulah.
Mamanya Anek ini langsung ceritain kejadian-kejadian yang dialami Anek tadi siang. Kayak dia ketindihan lah, ada genderuwo lah, yang nyekap Anek lah. Jadi ya seperti itulah, akhirnya dibeberin semuanya. Dan malam itu Bude sama Lia akhirnya mencoba datang ke rumah sakit buat jenguk Anek ya. Dan dia tuh ngeliat ya, langsung lihat ada setan genderuwo itu di atas rumah sakit, di atas platform kamar Anek. Tapi Lia nggak berani ngomong, takut kalau orang yang dengar jadi ketakutan. Jadi dia cuma diam aja, pura-pura nggak lihat. Ya kayak akhirnya cuma denger-denger aja, terus ya mencoba menenangkan si Anek dan mamahnya itu loh. Dan kalian bisa bayangin nggak? Itu genderuwo gede banget, hitam, nempel di atas platform, mirip banget kayak Spiderman, cuma bedanya dia itu makhluk halus. Kayak cicak gitu ya, nempel-nempel itu ya, dan nggak kelihatan pastinya. Nah akhirnya orang pintar yang sebelumnya pernah ini ya bantu Anek, dia bilang kalau Anek itu kesawan ya, atau diikuti genderuwo, kayak ketempelan gitulah. Itu yang bikin Anek itu sakit tipes tapi nggak sembuh-sembuh, soalnya si genderuwo ini nempel terus sama si Anek gitu loh. Jadi setelah 6 hari dirawat, akhirnya dia kan minta pulang. Nah pas pulang sekitar jam 11 pagi, Anek cuma berdua sama nyokapnya di rumah. Anek ketiduran sambil main HP, sementara nyokapnya lagi masak di dapur. Tiba-tiba Anek ngerasa kupingnya kayak panas banget itu loh. Terus dia mulai dengar ada suara bisikan yang nggak jelas, kayak suara-suara halus yang nyeremin banget lah. Dan Anek ini tuh langsung panik gitu loh, langsung teriak minta tolong ke nyokapnya. Anek udah nggak kuat, ketakutan banget lah pokoknya. Dan gak berhenti di situ, dia juga bilang ke nyokapnya si Anek kalau ternyata di rumah Anek itu ada penunggunya, tempat-tempat yang serem gitu loh, kayak kamar mandi sama dapur. Ternyata di situ ada makhluk-makhluk halus ya. Nah, akhirnya nyokapnya Anek ini cerita kalau di belakang rumah mereka dulu ada sungai dan ada seorang yang meninggal tenggelam di situ. Sungainya itu mepet banget sama kamar mandi rumahnya Anek. Makanya di tempat itu bisa dibilang ada spot yang paling serem ya, yaitu kamar mandi sama dapur, karena memang kamar mandi sama dapur kan biasanya deketan gitu loh. Dan itu kemungkinan besar itu juga selain genderuwo ya, hantu arwah yang meninggal itu juga ikut mengganggu Anek gitu loh. Dan akhirnya setelah beberapa hari, alhamdulillah Anek sembuh dan bisa dibilang dia bisa kembali ke sekolah akhirnya ya. Tapi beberapa hari kemudian orang pintar itu datang lagi ke rumah Anek bareng sama saudara-saudaranya dan bilang kalau ternyata Anek gak cuma diikuti genderuwo, Anek itu juga diikuti oleh Nyi Blorong dan juga diganggu oleh makhluk halus tak kasat mata yang ternyata benar dari sungai itu, dari orang yang meninggal itu ya. Tapi yang hantu yang meninggal itu nggak ngikutin Anek, cuma di rumah aja ya. Soalnya dia itu menghuni sungai itu akhirnya loh. Dan kebetulan kamarnya Anek, rumahnya Anek kan deket banget. Jadi kalau pulang ya keganggu juga gitu loh, cuma nggak ngikutin gitu loh. Yang ngikutin cuma genderuwo sama Nyi Blorong. Oke, jadi setelah kejadian itu, Anek baru sadar kalau ternyata dia itu dikirimin pesugihan ular. Dan yang lebih parah lagi, dia dijadikan tumbal. Gila nggak tuh? Sampai sekarang, Anek dan keluarganya nggak tahu kenapa Anek bisa kena kiriman pesugihan atau dijadikan tumbal oleh orang lain untuk pesugihan atau penglaris itu ya. Karena mereka ngerasa ya keluarga mereka tuh gak pernah ada masalah sama tetangga ataupun orang lain, kayak baik-baik aja lah, gak pernah kayak punya musuh juga itu yang bebuyutan atau apalah. Tapi entah kenapa tiba-tiba Anek
dijadiin target buat tumbal pesugihan atau penglaris. Siapa yang ngirim ya kita juga nggak tahu ya, dan kenapa juga harus Anik kita juga nggak tahu, atau mungkin bisa jadi cuma asal target aja gitu, kayak random aja bisa jadi, dan kebetulan Anik yang kena itu loh. Tapi untungnya ya karena ya masih terus berusaha seperti berdoa dan lain sebagainya, Anik itu masih selamat sampai sekarang, sampai video ini dibuat, sampai cerita ini dibuat. Semoga saja sih ya terus selamat lah ya, karena ya harus terus berdoa sama Allah Subhanahu wa taala untuk terus minta perlindungan agar ya proses pesugihan itu yang menumbalkan Anik itu gagal total. Ya kita juga patut doa ya biar Anik ini bisa benar-benar total ya, untuk tidak terganggu lagi oleh makhluk halus, entah itu makhluk halus yang dikirimin atau yang dari sungai itu gitu ya. Oke, sampai ketemu di next video guys.